Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kalian telah belajar mengenal contoh perilaku pada sila pertama dan kedua. Hari ini kita akan belajar mengenal contoh perilaku pada sila ketiga dan keempat. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah membaca buku petualangan seru pada halaman ke-97? Di sana kalian akan membaca sila ketiga, melihat simbol pada sila ketiga, dan membaca contoh perilaku pada sila ketiga. Ya, sila ketiga yaitu berisi tentang persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Lalu, apa saja Bu Guru contoh perilaku pada sila ketiga? Ya, yang pertama yaitu adalah berkomunikasi dengan teman yang berbeda agama, ras, suku, adat, dan yang lainnya. Lalu apa Bu Guru maksudnya? Ya, jadi kita harus berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan orang tersebut. Misal, ada teman kita yang berasal dari suku Papua, sedangkan kita tinggal di suku Jawa. Lalu kita tidak mau menemaninya, tidak mau berteman dengan dia. Nah, itu kurang baik. Kita harus berteman dengan siapapun. Lalu misal ada juga teman kita yang memiliki agama berbeda. Misal dia beragama Hindu. Lalu kita tidak mau berteman dengan dia. Itu juga kurang baik. Kita harus berteman dengan siapapun tanpa membeda-bedakan orang tersebut ya. Lalu contoh yang selanjutnya yaitu adalah menjaga keamanan lingkungan. Bagaimana Bu Guru cara menjaga keamanan lingkungan? Yaitu dengan mengadakan siskamling atau sistem keamanan lingkungan. Lalu bagaimana Bu Guru contoh kegiatan siskamling itu? Ya, dengan melakukan kegiatan ronda setiap malam. Tujuan dari ronda malam ini berguna untuk mengantisipasi tindak-tindak kejahatan yang terjadi di malam hari. Nah, agar lingkungan kita aman, maka kita perlu mengadakan ronda setiap malam. Tapi kalian boleh melakukannya nanti ketika kalian sudah besar. Kalau sekarang kan masih terlalu kecil untuk ikut ronda malam. Gitu ya. Lalu yang ketiga yaitu kalian bisa juga menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Mengapa demikian Bu Guru? Ya, karena bahasa daerah dengan kita berbicara menggunakan bahasa daerah pada kehidupan sehari-hari kita itu sama saja dengan kita ikut melestarikan kebudayaan daerah. Nah, lalu contohnya begini juga, kita kan tinggal di daerah Malang. Nah, keseharian kita juga pasti lebih sering berbicara menggunakan bahasa Jawa kan? Sedangkan yang bahasa Indonesia itu adalah bahasa formal atau bahasa nasional. Kita bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia ini ketika pada acara-acara formal. Namun juga tidak menutup kemungkinan ketika kita bertemu dengan teman baru atau orang baru yang belum mengenal bahasa daerah kita. Contohnya di Malang tadi bahasa Jawa. Nah, kita bisa mengobrol, berbicara, berkomunikasi dengan dia menggunakan bahasa Indonesia agar bisa tetap saling berkomunikasi. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya yaitu saling toleransi dan mudah memaafkan. Karena di Indonesia ini sangat kaya, tidak hanya kaya dari alamnya saja, tetapi juga dari kebudayaan dan juga bahasa. Jadi kita memiliki beragam bahasa yang berbeda-beda. Nah, karena perbedaan itulah kita harus saling
bertoleransi atau mudah memaafkan dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Maksudnya tidak menjadi masalah walaupun di daerah kita berbeda dengan di daerah lain. Itu bukan sebuah masalah. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa Bu Guru kok hidup rukun dengan anggota keluarga masuk ke dalam persatuan Indonesia? Ya, jadi begini, hidup rukun dengan anggota keluarga tersebut, dengan anggota keluarga itu termasuk persatuan Indonesia juga, namun dalam lingkungan keluarga. Lalu bagaimana Bu Guru contohnya? Ya, contohnya begini, hidup rukun dengan anggota keluarga yaitu orang tua menyayangi anak, anak menghormati orang tua, sedangkan kakak menyayangi adik, dan adik juga menyayangi kakak. Nah, dengan begitu keluarga kita pasti akan hidup rukun dan juga harmonis.